Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membacakan kembali kitab Muqarrar At-Tauhid karya Syekh Dr. Abdul Aziz Ibn Muhammad Alu Abdul Latif. Semoga Allah memberikan pahala yang besar untuk beliau atas karyanya ini. Ini adalah kitab yang sangat penting bagi kita untuk memperdalam akidah kita, akidah tauhid kita, agar kita lebih mantap lagi memiliki pijakan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya telah kita sampaikan dua materi sebelumnya. Kemudian berikutnya materi yang ketiga dari kitab Muqarrar Tauhid ini. Qala al-mu'allif rahimahullah, jadi penyusun kitab ini Syekh Dr. Abdul Aziz menuliskan, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya. Jadi hendaknya setiap kita memiliki keyakinan ini, yaitu aku ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbku, sebagai Tuhanku, sebagai penciptaku, sebagai pengaturku, sebagai penguasaku, sebagai pemberi rizki untukku, yang menghidupkanku, yang mematikanku. Keyakinan ini harus ada pada diri kita. Jadi aku ridho, aku rela Allah sebagai Rabbku, dan aku ridho, aku rela Islam sebagai agamaku, dan aku ridho, aku rela Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan Nabiku. Kemudian kata beliau, yajibu alaina ma'rifatul salasati usul, ma'rifatul Rabb ta'ala wad-din war-rasul. Maka menjadi kewajiban bagi kita untuk mengenal dan memahami tiga pondasi dasar. Ma'rifatul Rabb, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, wad-din, yaitu mengenal agama, war-rasul, dan mengenal Rasul. Al-aslu al-awwal, pondasi yang pertama, ma'rifatul Rabb, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Maka katakanlah, Rabbi Allah al-Khaliq al-Malik al-Mudabbir. Rabbku, Tuhanku adalah Allah yang menciptakan, yang menguasai, dan yang mengatur segala urusan. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai', dalam surat Az-Zumar ayat 62. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, maka semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian a'rifu rabbi bi ayatihi wa makhluqatihi. Dan aku bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbku, yaitu dengan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun ayat-ayat kauniyah, itu berupa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang ingin mengenal Allah, maka lihatlah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya melalui kitabnya, yaitu Al-Qur'an, dan juga sabda Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan juga Allah mengenalkan dirinya melalui makhluk-makhluk ciptaannya yang ada di alam semesta ini. Kalau kita melihat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini, gunung, laut, langit, bumi, dan seterusnya, maka itu semua akan bisa mengenalkan kita kepada pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 37, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Dan termasuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya malam, adanya siang,
yang silih berganti antara keduanya, kemudian adanya matahari, adanya bulan. Nah, semua ini menunjukkan, ya, atau semua ini sebagai tanda yang menunjukkan bahwa ada yang menciptakan semua itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allahu huwal ma'bud al-mustahiq lil ibadah wahdah la syarikal. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Jadi satu-satunya Rabb, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Jadi tidak boleh seseorang menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu apapun di dalam masalah ibadah. Jadi ibadah apapun maka harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang berdoa maka berdoa kepada Allah. Seseorang menyembelih, berkurban maka berkurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipersembahkan kurban itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang berhaji, berumrah, bersedekah, berzakat, dan semua ibadah apapun maka ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam, ya, surat Al-Baqarah ayat 21, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kalian dan juga yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jadi Rabb yang berhak disembah adalah Dia yang memiliki sifat penciptaan, yang menciptakan kita, menciptakan orang-orang sebelum kita dan seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Kemudian yang berikutnya, li ayyi syai'in khalaqakallah. Untuk tujuan apa? Apa hikmah? Ya. Diciptakannya kita ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawabannya khalaqani li ibadatihi. Jadi Allah menciptakan aku, menciptakan kita semua adalah tujuannya, hikmahnya adalah agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah SWT berfirman mengabarkan kepada kita di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Ya, ini di antara, ya, tujuan utama Allah SWT menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan kita, ya, bangsa manusia dan bangsa jin, semuanya diciptakan tidak lain tidak bukan tujuannya adalah agar kita mengabdikan diri kita, menghambakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan berikutnya, ma ibadatuhu. Lalu bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Apa bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu ibadatuhu tauhiduhu wa ta'atuhu. Jadi bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan kita selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikhlaskan segala amal ibadah kita, amal perbuatan kita, amal soleh kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat hati kita pautkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga wa ta'atuhu, dan kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, apa yang Allah larang maka kita tinggalkan. Itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan berikutnya, ma makna la ilaha illallah? Apa itu makna la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Jadi tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, semuanya itu tidak benar, semuanya itu batil. Yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sesembahan Tuhan yang benar untuk diibadahi, untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun selain Allah maka tidak benar, semuanya itu adalah batil. Kemudian yang berikutnya, al-aslu as-sani, dasar yang kedua, ma'rifatud din, yaitu mengenal agama. Itu agama Islam. Al-Islamu huwa tauhidullah wa ta'atuhu wa tarku mukhalafati amrillah. Islam
Maknanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah dan meninggalkan segala sesuatu yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna sederhananya Islam. Jadi kepasrahan, ketundukan seseorang kepada Allah yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan mentaati Allah dan meninggalkan segala perkara-perkara yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 125, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin." Siapakah yang lebih baik agamanya daripada seseorang yang dia berislam, ya, menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik, ya, dan dia berihsan, yaitu ketika beribadah, ketika menjalankan kebaikan seolah-olah dia melihat Allah, atau Allah dia yakin atau dia yakin Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya dalam semua perbuatan yang dia lakukan. Kemudian al-Islam huwa ad-din alladzi irtadahu Allahu lin-nasi jami'an. Islam adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi untuk seluruh manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Wa raditu lakumul islama dina." Kata Allah, dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Subhanallah, Allahu akbar. Alhamdulillah. Ya, ketika kita dikaruniai Islam, maka ini mudah-mudahan tanda bahwa Allah SWT memberikan keridhoannya untuk kita. Maka harus kita jaga dengan baik, ya, nikmat Islam yang ada pada diri kita, supaya semakin besar kita mendapatkan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-Islam huwa dinul khair was sa'adah was surur. Islam adalah agama kebaikan, agama kebahagiaan, dan agama kegembiraan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Al-Baqarah ayat 112. Tentu siapa yang memasrahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia berbuat baik, maka baginya adalah pahala di sisi Allah SWT, tidak ada kekhawatiran atasnya dan tidak dia bersedih hati. Allah Akbar. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi sesiapa yang berpegang teguh kepada agama Islam, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya pahala yang besar dan Allah SWT akan hilangkan darinya kekhawatiran dan juga kesedihan. Kemudian, ya, pertanyaan-pertanyaan, kam arkanul Islam wa mahi, apa itu rukun-rukun Islam? Apa saja? Arkanul Islam khamsah, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Yang kedua iqamis shalah, yaitu mendirikan salat. Ya. Wa itaiz zakah, yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat, shaumu Ramadan, itu berpuasa Ramadan. Yang kelima, hajjul baitillah al-haram ma'al istita'ah, yaitu pergi haji, ya, bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke al-haram, ya, yaitu ke Mekah. Kemudian yang ketiga, al-aslu as-salis ma'rifatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fondasi yang ketiga, ya, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiku adalah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Arsalullahu nabiyyana Muhammadan ilan nas jami'an liyu'allimahum al-Islam. Allah SWT mengutus nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh umat manusia untuk mengajarkan mereka tentang agama Islam. Kemudian yajibu alayya ta'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib atasku, atas kita semua untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Jadi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangkan kepada kalian berupa perintah-perintah, maka ambillah, laksanakanlah. Jadi apa yang Rasulullah SAW perintahkan, laksanakan.
Apa yang Rasulullah SAW teladankan, ikuti. Apa yang Rasulullah SAW contohkan, ambillah itu. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Nabi maka tinggalkanlah. Berhentilah dari segala sesuatu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini, ya, saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan bermanfaat, bahwa hendaknya ini menjadi ikrar setiap kita, ya, raditu billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu nabiyya, aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad SAW sebagai nabi dan rasulku. Bahkan Nabi SAW ya menyebutkan bahwa siapa yang ridho Allah menjadi Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabi dan rasulnya, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu ya, kalimat ini tidak hanya sekedar diucapkan. Ini dianjurkan juga untuk dibaca kalimat ini, itu billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu nabiyya, dianjurkan untuk dibaca menjadi rangkaian zikir pagi dan sore. Tetapi tentu tidak hanya kita mengucapkannya sebatas agenda zikir pagi sore saja ya, dengan ucapan lisan kita, tetapi kita juga mempraktekkan isi kandungan maknanya. Ketika kita ridho Allah sebagai Rabb kita, berarti konsekuensinya kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dan ketika kita ridho Islam sebagai agama kita, maka kita betul-betul menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Dan ketika kita ridho Nabi Muhammad SAW sebagai nabi kita, maka kita harus menjalankan konsekuensinya, yaitu kita mengikuti meneladani Nabi SAW di dalam segala ibadah, akhlak, dan juga kehidupannya. Kita berusaha untuk meneladani beliau. Demikian, barakallahu fikum jami'an, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk saudara-saudari kaum muslimin yang menyimak video ini. Demikian, barakallahu fikum jami'an, subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.